Baik, sekarang kita lanjutkan ya untuk membaca Al-Quran kita di Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ini sangat jelas ya. Ada hujan, ada angin, itu benar-benar merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Kalau kita tidak meyakini itu, misalnya kita tidak meyakini itu hanya alamiah saja, itu sungguh sangat rugi ya kita ya, karena tanpa adanya Allah itu tidak akan mungkin terjadi. Kita lanjut di ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau taral ladzina zalamu in yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa anallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal gitu. Jangan sampai kita menyesal ya kita yang mencintai Allah sang Khalik, Allah yang Maha Pencipta gitu. Jangan sampai menyekutukan Allah, karena sangat jelas sekali ya di surat Al-Ikhlas juga sudah disebutkan, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu gitu. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah. Kita lanjutkan.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وقطعت بهم الأسباب, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka putus. Nih, jadi ya besok ketika di hari akhir gitu ya, sampai nanti di hari akhir lah ya, di hari akhir itu kita sudah tidak saling mengenal karena masing-masing dari kita itu akan mengurusi urusan kita masing-masing begitu ya, sehingga di sini dikatakan dan ketika segala hubungan antara mereka putus. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika itu segala hubungan antara mereka putus gitu. Jadi gak bisa kita menyalahkan orang lain begitu ya. Ya kita bertanggung jawab pada apa yang sudah kita lakukan. Kita lanjut. Itu aplikasinya. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karatan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Pokoknya kita yakin ya, kita harus selalu yakin, jangan sampai iman kita itu hilang gitu ya, jangan sampai terkalahkan dengan mereka gitu, karena nanti ketika akhir zaman di akhirat ya kita yang akan bertanggung jawab seperti ayat yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ini merupakan fi'il amar ya, perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik gitu. Kenapa harus halal dan baik? Ya di sini yang namanya perintah itu pasti baik untuk kita. Kalau secara ilmiah halal dan baik itu ternyata juga sehat begitu untuk tubuh gitu. Tapi yang tidak halal dan tidak baik ya sebaliknya begitu. Ini sebagai salah satu pedoman hidup ya dalam memakan saja gitu ya, dalam hal makan saja itu diatur di sini kita. Kalau kita tidak memedomani ini ya mau memedomani apa lagi, padahal ini udah yang terbaik gitu. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya pedoman hidup kita ini, Al-Quran gitu ya. Kita lanjut di ayat terakhir dari halaman 25 ayat 169, masih di surat Al-Baqarah. Bismillah. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Tuh, jadi intinya jangan sampai kita mengikuti tipu daya syaitan gitu ya. Pokoknya yang buruk-buruk itu
Jangan sampai kita ikuti pedomannya adalah Al-Quran, yang dikatakan Al-Quran baik itulah yang kita lakukan gitu sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Cukup dulu untuk hari ini, kita akan lanjutkan berikutnya next di halaman 26 ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim.